Itu Pak. Oke, terima kasih. Pak Bumen? Mirin? Mirin hebat. Oh, Mirin hebat. Satu dua. Bumen? Mirin? Oke, tepuk tangan semuanya. Nggak kayak es batu enggak. Saya ada di Desa Kertodeso, Kecamatan Mirit, melihat langsung bagaimana produksi madu kebanggaan kita. Ada madu hitam yang cukup fenomenal, madu kesehatan, madu rempah, ini semuanya ada di sini, sangat higienis. Dan ini bagaimana Pak Rahmat mempunyai itikat baik, beliau pulang dari Bekasi ya, beliau sudah melalang buana untuk jualan. Dan kemarin saya kenal beliau waktu pameran Apkasi mewakili Kabupaten Kebumen, beliau ada produk ini yang bawa Pak Agung dari DPMPTSP. Nah, ini adalah pendampingan bagaimana DPMPTSP kalau perizinan ini tidak sulit-sulit, jadi ada expirednya dan lain-lain. Ini ya, packagingnya ini masih pakai hologram. Besok kalau yang lebih tenar susah dipalsu, Pak Rahmat pakai kenigram, agak-agak tahu dikit saya. Itu aja, terima kasih. Langsung ke malam, waktu mau kali papan mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma ighfir wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan asma karimipun setunggal-setunggal. Yang saya banggakan seluruh kepala desa se-Kecamatan Mirit yang luar biasa. Terima kasih atas sambutannya Pak Kades Perhubungan. Tepuk tangan buat semuanya. Beberapa hal yang kami bawa hari ini, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas undangan daripada paguyuban
Kepala Desa Kecamatan Mirit. Acara ini cukup khidmat, cukup baik, karena dengan kita bersilaturahmi tentunya bisa mensatukan cara berpikir, kemudian menambah hasanah, menambah wawasan, kemudian juga bisa mensinergikan pembangunan antar desa. Tentunya desa dalam pembangunan terkadang jalan lintas antar desa, para pediren biasanya tidak terurus dengan baik. Kalau dengan komunikasi tentunya bisa dilaksanakan dengan baik. Misalkan desanya di sini, kemudian sawah, kemudian ketemu desa lain, ada jalan yang melintas, jalan desa. Katanya di desa di sini masyarakatku ada yang lewat ke sana. Jadi nggak usah digarap. Ada yang seperti itu. Akhirnya jalannya tak berurus, tak bertuan. Nah ini perlu sinergitas. Namanya pembangunan perlu sinergitas. Demikian dengan kita kenal kerukunan yang hebat. Insya Allah ke depan juga pembangunan harus lebih kuat. Karena saya lihat sekarang ini pertumbuhan perekonomian ya di sektor jasa ini sudah mendorong ke timur. Jadi kalau perbankan, tolak ukurnya ketika kita cek di perbankan itu mayoriti masih di barat. Di timur ini cukup ketinggalan. Jadi kalau perekonomian di sana bergerak 2 triliun, di sini 4 miliar aja tidak sampai daratnya. Berarti kan perlu penguatan. Tapi alhamdulillah 1 tahun ini laporan dari perbankan ini sudah cukup dekat untuk kompetisinya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Mirit dan sekitarnya betul-betul sudah terjadi perkembangan ekonomi, tidak hanya berpangku di bidang sektor pertanian. Jasa sudah tumbuh, penjualannya, tradingnya juga sudah tumbuh. Dengan kami hadirkan Pak Agung untuk perizinan di sini, kita harapkan mental dari para wira swasta ini hadir. Gratis nih Pak Agung, gratis. Sangat gratis. Jadi yang punya minuman, bikin jamu yang biasanya digendong-gendong, silakan dikemas yang baik. Nanti IPRT-nya dengan Pak Agung itu gratis, kita bantu. Kita yang hadir tinggal panjenengan yang masyarakatnya ada usaha-usaha ini bisa dikomunikasikan supaya ada izin edarnya, izin edar supaya tidak menyalahi aturan. Tentu ada ketentuan yang harus dilaksanakan. Seperti kemarin pada saat saya di Jakarta itu pameran aplikasi ya, pengurus bupati itu di sini tadi saya ketemu Pak siapa? Pak Rahmat ya. Makasih Pak Rahmat, itu madunya sampai ada yang pesan bolak-balik, madunya kurang. Tapi jangan memadu Pak Rahmat. Nah ini kemarin setelah pameran di sana cukup bagus. Jadi memang seperti itu. Kita harus mengeksplor apa yang kita miliki. Diproduksi dari Mirit bisa sampai nasional minimal. Cukup bagus. Dari mulut ke mulut kan banyak. Sehingga insya Allah 2022 nanti saya akan menguatkan eksplor untuk Kebumen. Jadi nggak tanggung-tanggung, insya Allah kita akan buat International Expo, IX, International Expo untuk Kebumen. Jadi nanti Pak Rahmat silakan beli standnya. Pak Pran ada operasi pasar untuk minyak sayur. Di sini mau diadain apa mboten? Pak Kades. Harga minyak sayur kurang lebih berapa Pak Pran? Kita jual 14.000, harga pasaran harganya 14.000 1 liter. Di pasaran berapa coba Pak Paham? 20. Nah kapasitasnya di satu titik operasi karena tidak semua hanya 500 liter. Pak Kades mau diadain betul? Operasi pasar teng mriki. Nggih. Nggih monggo nanti di kecamatan nggih. Nggih, monggo. Tanggal sekawan, Pak Fran, Mirit dengan Pak Camat disiapin operasi pasar tanggal sekawan. Nggih, itu harganya insya Allah 14.000. Rencana vaksinasi yang untuk 6 sampai 11 tahun karena kami sedang mengadakan bias. Oh, vaksinasi. Jarak antara bias dengan vaksinasi 1 bulan. Jadi kira-kira insya Allah mudah-mudahan Januari sudah
Januari. Matur nuwun Bagus nggih. Jadi insyaallah anak-anak bisa divaksin di bulan Januari nanti, karena kemarin saya sudah menjalankan vaksin untuk anak-anak dari 6 tahun sesuai perintah dari pusat, dan alhamdulillah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, berjalan cukup baik. Oh teman-teman Pak Sekdi, di KPI-nya nggak ada, jadi insya Allah sehat semuanya. Jadi anak-anak sudah divaksin. Apakah anak-anak bisa kena COVID? Anak saya masih bayi aja kena. Mungkin waktu saya kena COVID, anak saya masih umur setahunan apa ya, kena juga. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, silakan bisa bertanya Pak Kades nih. Monggo bareng menanyakan apa mau. Monggo Pak Ringimi nih Pak Kades. Mirip monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kebumen, Bapak Haji Arif. Yang terhormat KUBP Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Bapak Camat Mirip. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Mirip. Yang saya hormati semua kepala desa sekecamatan Mirip, yang saya hormati semua tamu undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Langsung saja Pak Camat, saya dari pemerintah desa Mirip mau menanyakan masalah pembangunan yang selama ini sudah survei dari dulu, yaitu pembangunan GOR ya, yang terletak di Kecamatan Mirip. Itu dari dulu sudah koordinasi terus dengan kepala desa, termasuk pada saya, intinya membuat membuat ini perizinan itu yang rencananya dilaksanakan tahun 2021, yang itu kapasitasnya tipe A, yaitu kapasitas 1.500 orang. Yang intinya pembuatan sertifikat, ya tadi lupa, sertifikat sudah dibuat, realisasi katanya tahun 2021, dan itu 2020 dari pemerintah desa terus diburu terus untuk pengukuran dan lain sebagainya sampai berulang-ulang. Ternyata sampai tahun 2021 hasilnya belum terrealisasi. Nah, dari saya, karena pembangunan GOR khususnya Kecamatan Mirip itu belum ada, monggo segera dilaksanakan, terutama yang terletak di Kecamatan Mirip, tempatnya di lapangan Desa Mirip. Terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hadirin yang sangat saya muliakan, maaf saya tidak menghormati satu-satu kelamaan. Pertama, nama saya Cokro Aminoto, Kepala Desa Lemukoro. Dalam hal ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Bupati atau yang berkaitan masalah dengan
wisata Desa Lembu Purwo, wisata Laguna. Jadi untuk wisata Desa Laguna, Desa Lembu Purwo itu yang sangat diperlukan masalah kelistrikan. Jadi penerangan jalan, karena selama ini untuk wisata belum ada penerangan jalan. Yang kedua, jembatan yang ada di sungai, karena sebelum adanya jembatan dibangun itu oleh desa pasti banyak parkir yang masih individu, karena selama ini desa belum pernah memungut untuk masalah wisata, karena yaitu izin juga belum izin, saya belum punya izin, karena yang terbenam di hati saya, kalau saya izin penerangan jalan belum ada, jembatan belum ada. Inginnya desa itu kalau izin sudah ada penerangan jalan dan ada jembatan yang untuk menyeberang ke laut, itu biar biar ditarik satu pintu. Karena selama ini untuk wisata Laguna banyak tarikan, dan saya malu terus terang saja karena belum ada jembatan dan penerangan jalan. Kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah nanti kita perdeskan, kita jalan bareng-bareng untuk meramaikan wisata kita. Karena untuk daerah timur, wisata yang saya anggap paling bagus itu Desa Lembu Purwo sebenarnya, cuma belum terakses dengan bagus itu. Dan jalan-jalan yang menuju ke wisata itu masih kurang lebar, karena kalau sering bis masuk bingung untuk beloknya, jadi maju mundur itu, karena masih kurang lebar. Karena alhamdulillah itu jalan yang untuk masuk wisata itu jalan bebas, sebelahnya itu masih tanah bengkok, jadi kalau dilebarkan bebas, nggak ada masalah apa-apa. Dua penanya, dua-duanya kepala desa, tepuk tangan semuanya. Yang masyarakat kan betul. Ibu-ibu, mak-mak, monggo, Pakcik, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya ingkang hadir, ingkang kami mulyakaken, wonten ing mriki kula menggunakan bahasa Kertodesa kemawon. Saderengipun namung nyuwun pangapunten. Kula selaku masyarakat Kertodesa utawi Kecamatan Mirit mengingat wontenipun masalah petani Kertodesa Kecamatan Mirit menika masalah pupuk, Pak Bupati, menika sangat besar. Kula nyuwun dipun katosaken ingkang waunipun setunggal sak ingkang bersubsidi 9 gangsal. Sakmenika ngantos sampun dumugi 100.000 sing non subsidi ngantos dumugi gangsal 150.000 rupiah. Bemawon angel beserta jajaranipun kula aturi nggampangaken anggenipun pados mes. Sebab umumipun khususipun kula piyambak ngantri ngantos kaping 3 boten angsal. Jawabipun pun telas, janjanipun pun telas estu menapa dereng. Nyuwun kawigatosan menika petani Kecamatan Mirit nyuwun dipun gatosaken masalah pupuk semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewu asmanipun Bapak Sinten? Pak Umar Abdillah. Pak Umar Abdillah. Nggih. Saya tepuk tangan buat beliau. Wonten malih? Sampun semanten. Nggih, yang lain monggo dari masyarakat. Niku Ibu nggih. Itu tadi yang bertanya langsung kasih beras. Ayo, Ades nggak apa-apa dikasih beras. Ntar Bupati pulangnya dikasih besek. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah derek yang ada di depan. Kami dari masyarakat Kertodesa, Pak. Iya. Nama Ismawati. Ismawati. Berkaitan dengan tadi yang Tempat tanggal lain?
Pripun Pak? Tempat tanggal lahir? Oh, tempat tanggal lahir Kebumen 10 Juni 1975. 75. Status. Monggo. Ya, berkaitan dengan pertanian tadi menyambung dari Bapak Haji Umar Abdillah, kami di sini masyarakat Kertodeso sangat-sangat membutuhkan berkaitan dengan pengairan. Kalau tidak salah ini sudah berapa kali kami usulkan, namun sampai saat ini masih terpental Pak. Sehingga apabila di musim kemarau sebagian besar masyarakat Kertodeso itu ada yang panen dan ada juga yang tidak panen. Monggo ini sudah di planning dari tahun 2000 kalau tidak salah, waktu itu era kepemimpinan Bapak Suseno sampai dengan Bapak Fahrudin 2 periode ini. Harapan kami sangat-sangat untuk diperhatikan berkaitan dengan pengairan di musim kemarau Pak, sehingga kami untuk sebagian masyarakat di Kertodeso itu bisa menikmati panen yang kedua kali Pak. Monggo itu mudah-mudahan nanti bisa dan mengakibatkan penyakit. Tapi sebagian besar Kertodeso itu masih banyak kekurangan air terutama di musim kemarau. Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Bu Is, matur nuwun. Hari ini panjenengan gak usah ngantur langsung panen. Monggo. Itu kalau ditanam malah nggak tumbuh itu. Kalau dimasak tumbuh. Setunggal melih biar gangsal. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mukadimah ikut awal ya Pak. Nggih, asma. Saya dari Kertodeso. Asma? Saya Mas Salam. Salam. Ya. Dari Bumdes Kertodeso. Nggih, monggo. Ya. Di Bumdes Kertodeso ini kami sedang melakukan eksperimen untuk pembuatan sabun, sampo, sabun cuci, dan mungkin masih banyak lainnya Pak. Nah, dari apa yang kita buat, harapan dari Bumdes, dari izinnya, dan nantinya juga ingin produk kami keluar Pak, tidak hanya di Kertodeso juga, keluar sampai ya mungkin seperti apa yang Bapak Bupati tadi sampaikan, minimal nasional. Dan harapan kami juga dari Bumdes Kertojaya, Bumdes Kertodeso, kami jadi desa produksi nantinya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 penanya, tepuk tangan buat semuanya. Kakak Desa Merit yang kami banggakan, pembangunan GOR di Kecamatan Merit. Di awal kami menjabat langsung saya koordinasikan dengan Menpora. Kita pada saat itu dikasihkan slot 3, tapi di akhir cuma dikasih slot 1. Dan di Merit itu kemarin terkendala tanah tersebut harus tanah kabupaten kalau tidak salah pada saat itu. Insya Allah untuk komunikasi kami sekarang Pak Kades semuanya, saya sedang meminta ke Pak Menteri bukan hanya GOR, mudah-mudahan minimal ya kalau tidak dapat biangnya dapat telurnya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang saya sedang meminta ke Pak Menteri itu adalah stadion ada di Merit. Mudah-mudahan kalau ini tidak sampai netes keluar bebek meri, GOR bisa dilaksanakan. Jadi betul-betul komunikasi kemarin juga langsung staf ahlinya kunjungan ke kami, langsung kita ke Merit. Kita sedang cek apa yang menjadi kurang, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan karena sudah jelas bahwa tempat-tempat yang menimbulkan perekonomian
sepertinya tempat olahraga, stadion, nanti akan tumbuh perekonomian di situ, sehingga di sisi timur Kebumen ini akan terus tumbuh untuk perekonomiannya. Mohon doanya semuanya, ini masih dalam rangka perjuangan, tapi insya Allah saya intens untuk komunikasi, dan alhamdulillah daripada Menpora juga sudah kunjungan ke sini. Itu jawaban kami. Kemudian Pak Kades Lampu Purwo tentang wisata Laguna, nanti ikut saya deh kapan kita komunikasi ke TNI supaya paling tidak ada serat yang bisa digunakan untuk sementara menggerakkan daripada desa. Nanti untuk bisa bersama-sama supaya seperti tadi jalan masuk, paling tidak kan ada alat berat bisa untuk dilebarkan. Kemudian juga jembatan nanti kalau ini perlu tata aturan memang masalah jembatan. Tapi bisa masalah jembatan untuk orang seperti ada apa itu jembatan gantung apa itu? Rum apa? Iya. Jembatan gantung yang ada bantuan itu? Apa yang dari jembatan itu? Rutiman ya. Ya itu nanti dari desa bisa. Tapi harus ada izinnya, kalau nanti malah repot. Nanti di Pak Kades ya. Kemudian untuk jalan parahnya Perembun, tadi saya juga pasti lewat, saya sering lewat. Memang di 2021 ini sudah selesai, uangnya sudah habis, tak perenteng. Anggaran bupatinya tinggal 20.000 tadi saya lihat. Ya, insya Allah di 2022 nanti kita anggarkan paling tidak 5 miliar lebih untuk pembangunan jalan ini. Tepuk tangan semuanya. Tapi sabar nih, sekarang alon-alon, main bengkelnya payu. Haji Umar Abdillah matur sangat tentang keresahan masyarakat tentang pupuk. Ini juga menjadi pemikiran hebat kami karena ini ada kewenangannya ada di pusat. Kemarin saya langsung menghadap Pak Mentan, ketemu pasti Prambanan. Insya Allah saya akan komunikasi ke kantor beliau, mohon doanya gitu. Ini sudah saya komunikasikan karena memang sangat merisaukan masyarakat khususnya petani. Jangan sampai hasil panen harganya lebih murah daripada modal kerja. Insya Allah saya sudah komunikasi kemarin ke Pak Menteri, mudah-mudahan ada respon yang baik. Nanti Pak Pran bisa menambah ini tentang pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Bu Ismawati, alhamdulillah pengairan sudah sampai tadi di rumah, bisa diairkan untuk sampai ke panci-panci. Ini tolong nanti Pak Triharyono bagaimana pengelolaan pertanian ini bisa merata di sini. Apakah perlu sumur untuk dibor atau apa, bisa dimasukkan di plan atau perencanaan supaya baik. Masalah tentang pembuatan sampo dan sabun mandi, ini beberapa binaan daripada Disperindak Pak Afran ini juga sudah melaksanakan. Jadi panjenengan daripada eksperimen nanti bikin sabun padat jadi cair, nah bisa datang ke beliau untuk diantarkan belajarnya di mana. Jadi insya Allah eksperimennya tidak terlalu putih orang, eksperimennya tidak terlalu panjang. Karena salah satu yang susah itu membuat sabun padat biasanya. Kalau cair itu jauh lebih mudah. Ini sampo, alhamdulillah produksi sini, nanti IPRT-nya atau nopo Pak Agung, ya, ini langsung dibuat ke sini. Jadi perizinannya di sini, langsung jangan damel di sini juga bisa. Nah ini besok mereknya jangan sampo, mereknya nopo Jumat, nopo, ya. Yang penting ada mereknya. Sabun mandi lebih kental ya kalau sabun mandi, ya. Tapi sama-sama menggunakan minyak sayur. Nopo? Extra fort. Texafort itu saking minyak tuh. Ini minyak sayur. Aslinya itu dari minyak sayur, turunan dari minyak sayur. Jadi kita mandi sebenarnya pakai minyak juga itu. Makasih, ini cukup bagus. Ini nanti bisa dibawa pulang Pak Pran, biar langsung dibeli. Bumdes Kertojaya, matur nuwun sangat, tepuk tangan buat. Nanti kepala dinas beli satu-satu. Nah ini yang penting Pak, bisa memutihkan rambut. Jangan menghitamkan. Memutihkan rambut. Ya itu beberapa hal, silakan Pak Pran nanti ditambahin tentang izin produk. Insya Allah kita akan support bikin masjid. Nah, monggo berkarya dengan baik. Jadi intinya
Kalau mau belajar sesuatu, datang aja ke dinas. Di dinas itu ada binaan-binaannya, sehingga mau belajar apa bisa lebih cepat. Terima kasih atas pembuatan sabun dan samponya. Mudah-mudahan nanti bisa dibawa oleh kepala dinas Bayan. Isi produk ini ada Pak Agung, bisa langsung diberikan perizinan. Tidak lama-lama, tidak ruwet-ruwet. Insya Allah ketentuannya masuk langsung selesai. Monggo Pak Fran. Iya, Bapak Ibu saya yang hormati, khususan Bapak Bupati dan khususan warga Mirip terkait dengan pupuk subsidi ya. Terkait dengan pupuk subsidi, kita sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan petani. Kemarin untuk Mirip ini juga sudah di dropping. Bahkan Senin kemarin pun juga kita sudah ngedrop di KPL. Kemudian besok pagi Pak, ini juga kita ada jadwal ke KPL Podo Tani 10 ton, Subur Rezeki 5 ton, Latansa 5 ton, Desi 5 ton. Maka di KPL ini ada KPL Podo Tani, Subur Rezeki, Latansa dan Desi. Masing-masing ada 10 ton, 5 ton, Latansa 5 ton dan Desi 5 ton. Kemudian kemungkinan memang alokasi di kartu tani ini memang mungkin kuotanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, atau nanti jelasnya dari kepala dinas yang menerangkan terkait dengan kuotanya. Tetapi yang pasti dropping kita lakukan. Kemudian terkait dengan pendistribusian ini memang sementara menurut kami tidak ada kendala, hanya ada di KPL yang kadang-kadang bayarnya rodok seret, artinya KPL-nya tidak membayarnya agak seret ke distributor. Kalau dilihat dari harganya, HET-nya itu memang urea harga lama itu 90.000 Bapak, tetapi sekarang HET-nya itu harga baru dari Kementan mencapai 112.500 per sak. Jadi non sewu mboten ada kenaikan, memang standarnya 112.500 per sak. Itu mungkin singkat yang bisa kita jawab Pak. Non sewu, intinya harga yang subsidi itu tidak boleh lebih dari HET, harga eceran tertinggi. Ya ya. Mungkin dari Pak Tri mungkin Pak bisa dibantu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Pak Bupati, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Kecamatan Mirip, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita mengenal ada dua pupuk, satu bersubsidi dan satu non subsidi. Untuk pupuk bersubsidi ada syarat-syarat tertentu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama adalah Bapak-bapak harus masuk di kelompok tani. Itu syarat yang paling utama. Nah, di kelompok tani itu nanti ketua kelompok membuat ERDKK sesuai dengan luas lahan daripada Bapak Ibu semua yang digarap. Nah, nanti setelah pembuatan ERDKK di PPP, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kartu tani sesuai dengan kuota Bapak Ibu. Nah, nanti setelah mendapat kuota itu, maka dengan kartu tani itu Bapak Ibu akan dilayani menurut KPL masing-masing. Itu yang pertama. Kalau mengenai tahun ini Bapak Ibu, untuk rendeng ini dari alokasi pupuk Kabupaten Kebumen aman pupuk ureanya. Rendeng ini, kalau memang rendeng kemarin memang kita akui bersama ada kesulitan, tetapi untuk rendeng sekarang ini Kabupaten Kebumen pupuk ureanya aman.
Aman dalam arti stoknya tercukupi. Nah, untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu semua, tolong masuk dalam kelompok tani dan daftarkan semua tanah garapan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menggarap 500 ubin tetapi hanya didaftarkan 300 ubin. Nanti itu yang 200 ubin tidak akan bisa mendapatkan pupuk. Walaupun Bapak Ibu itu nyewa ataupun maro, itu tetap didaftarkan sesuai dengan luasan Bapak Ibu dengan syarat satu KTP, yang kedua SPPT di BPP. BPP kami siap melayani Bapak Ibu semua. Itu yang pertama. Insya Allah pupuk tahun ini aman, mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya aman. Kalau memang harga memang itu sudah ketentuan dari pusat Bapak Ibu. Kami Pak Pran dan Kabupaten Kebumen hanya mengikuti harga dari pusat. Itu khususnya pupuk subsidi. Kemudian yang kedua, untuk masalah tadi dari Ibu Ismawati, masalah manakala di musim kemarau desa Kertodeso banyak yang kekurangan air, maka kami anjurkan untuk bisa tanamnya lebih awal Bapak Ibu, sehingga pada musim kemarau kita bisa masih ada air. Karena untuk wilayah timur itu kadang-kadang airnya sudah datang kimplah-kimplah, tetapi nunggu temannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Temannya yang ditunggu itu temannya siapa juga saya juga bingung Pak. Kalau Bapak Ibu itu kadang-kadang saya ke kelompok menanyakan, kok dereng mulai nyebar Pak, kok dereng mulai traktor Pak, nunggu kancane. Dulu saya tanya kepada yang lain juga nunggu kancane. Lah monggo saya minta kepada Bapak Ibu Kepala Desa, silahkan menjadi pionir di desa masing-masing. Tanamnya lebih awal Bapak Ibu. Insya Allah kalau tanamnya lebih awal, sekarang itu harusnya sudah matun kedua Bapak Ibu. Tetapi karena nunggu temannya itu sekarang rata-rata masih matun pertama. Harapan saya nanti kalau tanamnya lebih awal itu bisa panen lebih awal dan masih ada hujan. Nanti sisanya musim itu kita nambah dengan menggunakan pompa. Jadi pompa air itu digunakan menjelang panen setelah matun kedua. Tidak begitu banyak biayanya. Tetapi kalau pompa itu digunakan mulai dari tanam, memang biayanya cukup banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu kami kembalikan. Oke, kesempatan beli, monggo. Monggo, Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandim Mukotimah dari Kanjeng Pak Bupati yang termulia. Nama saya Mudasir ZM atau Zimuddin Zalamazum dari Desa Pekutan. Dan lanjutnya daripada beberapa kegiatan yang barusan rekan-rekan Kades sampaikan, dan tidak kalah pentingnya kami dari Desa Pekutan, terutama warga kami, termasuk PK kami juga ingin juga menampilkan kaitan dengan produk Pak. Di sini mungkin dari Kertodeso yang ditampilkan produknya dengan sabun mandi, sampo dan lain-lain sebagainya. Mungkin kami tidak kalah pentingnya menampilkan juga
katanya dengan produk keripik singkong, juga pisang, juga selai pisang. Yang selama ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh warga kami Pak di Serpong ini yang sudah punya izin, ada juga yang belum. Dan terkendalanya di sini kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh warga kami itu terkendala daripada modal Pak. Dan alhamdulillah yang sudah punya izin ini bisa memasarkan, udah keluar kota, bahkan sudah manca provinsi Pak. Alhamdulillah. Dan barangnya kami simpan Pak, cari di belakang, belum kami bawa ke sini. Ya mungkin nanti bisa kami bawa ke sini Pak Bupati. Itu yang pertama. Yang keduanya dilanjuti daripada pertanyaan dari Bapak Cokro Aminoto, yaitu Kades Lembu Purwo. Memang kami juga sangat prihatin sekali karena jalur kami itu betul dilintasi oleh para bapak pejabat, terutama oleh warga yang selama ini sangat memprihatinkan. Yang tadi udah ada jawabannya dari Pak Bupati dengan anggaran dana yang sampai ini saat sudah sangat-sangat minim, yang mudah-mudahan bisa tersentuh untuk 2022. Itu yang terus lanjutnya kaitan dengan dana DD Pak. Ya. Dana DD kita mengacu pada aturan Perpres 104, yaitu untuk menganggarkan BLT DD 40% dari dana DD. Lah kami di sini kebingungan Pak, apalagi 40% dari dana DD, terus ada 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, juga 8% untuk KPM. Untuk PPKM. Nah, dalam hal ini kami oleh dana tersebut merasa kebingungan Pak. Apakah itu harus wajib dilaksanakan yang 40% tersebut, atau mungkin bagaimana otonomi desa Pak? Mungkin itu 3 pertanyaan yang dapat kami sampaikan, dan untuk produk kami akan tampilkan juga di sini. Mungkin kami ambil dulu. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Kades Pekutan, monggo. Kalian deh Pak Bupati, nyon apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam Lutfi Kades Padoke Mulyo. Ini mau bertanya. Yang pertama, ini kan kemarin sudah di launching Pak NMAX-nya. Nah nanti dibagi kapan Pak? Udah akhir tahun. Saya harapkan jangan kelewat lama-lama Pak, biar segera motornya anyar Pak. Sudah kelamaan ngesla itu Pak. Jangan lewat tahun baru kalau bisa. Tahun baru pakai NMAX ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tadi Pak Bupati sempat menyampaikan terkait dengan rencana operasi pasar tanggal 4 Januari. Ya kami dari desa dan mungkin dari kecamatan, Pak Camat nanti bisa menyiapkan, Pak Camat, kita bareng-bareng bikin pasar murah di Kecamatan Mirit. Jadi warga Mirit bisa belanja di pasar itu satu hari dengan produk-produk yang sudah disiapkan, dan tentunya juga bisa bikin bazar juga nanti dengan produk-produk unggulan desa. Kemudian yang selanjutnya tadi saya tertarik dengan program dari Pak Bupati terkait dengan IX, International Expo. Ya, semoga nanti bisa terlaksana Pak Bupati, kita optimalkan. Jadi produk-produk kita bisa tampil di IX, karena itu bisa menjadi ikon baru Kebumen. Jadi kadang kita kabupaten kota itu perlu ikon memang Pak. Kita bikin itu. Dan yang terakhir saya doakan nanti stadion terwujud di Mirit Pak, biar timur itu berkembang Pak. Ya, stadion di timur, nanti kita bisa bikin eventnya di timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semoga Pak Yai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bandar Aceh, mohon izin Pak Bupati, dalam badai terasakan pamaturan kalian Pak Kabid Bidang Pangan, Kepala Dinas ya, terkait dengan masalah pupuk. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kabid,
alur dari untuk mendapatkan pupuk subsidi. Sepaham saya tadi masyarakat itu ikut ke kelompok tani begitu ya, kemudian dari kelompok tani nanti ke BPP. Alurnya memang seperti itu Pak untuk sekarang, ataukah memang sudah dari dulu? Soalnya setahu saya itu banyak masyarakat yang tidak ikut kelompok tani tapi punya kartu tani Pak. Jadi saya juga masuk anggota kelompok tani, dan anggota kelompok tani cuma 50 orang. Di desa kami ada 3 kelompok tani dan itu tidak ada 150 anggota. Terus ada orang yang di luar anggota itu sudah punya kartu tani. Lah banyak, saya sendiri masih bingung untuk mendapatkan kartu tani itu. Alat cara dulu masyarakat kalau dulu setahu saya kan ada yang masyarakat ke ketua kelompok tani kemudian menghubungkan ke BPP. Terus saya mendengar sendiri ada yang langsung disuruh untuk ke BRI buat kartu tani. Sebetulnya alur yang direkomendasikan itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, ataukah ada jalan kedua, yaitu petani sendiri menuju ke BPP atau menuju ke BRI seperti yang saya dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang yang telah punya kartu tani, katakanlah di sini punya kuota urea 1 ton. 1 ton untuk tahun 2021. Dia sudah berkali-kali menuju ke distributor, membeli, uangnya ada di dalam kartu, tapi barangnya tidak ada. Sampai akhir tahun 2021 dia paling pol itu dapat hanya 3 kuintal. Akhirnya secara sistem kuota yang ia miliki untuk 1 ton hangus, seolah-olah dia hanya butuh 3 kuintal. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, alur untuk mendapatkan kartu tani untuk saat ini itu yang valid lah, katakan saja seperti apa. Terus kemudian untuk tadi permasalahan warga yang punya kuota 1 ton, kemudian karena dia hanya mendapatkan 3 kuintal secara sistem, terhapus yang kesempatan 7 kuintal di 2022, dan akhirnya di sistem itu yang berbunyi di 2020 dia hanya mendapatkan kuota tunggal 3 kuintal saja. Mohon penjelasan. Matur suwun yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklum Pak Kades, monggo Pak Triano jawab begini, karena memang juga banyak masyarakat yang punya kartu tani tapi kartunya digesek, nggak keluar pupuk, keluar kembang api. Terima kasih. Kami akan menanggapi dari Pak Mudosir ya. Untuk mengenai alur untuk mendapatkan kartu tani, yang jelas itu petani tersebut masuk di kelompok tani dan tercatat kebutuhan RDKK-nya itu ada di kelompok itu, kemudian ke BPP. Nah, nanti bagi yang belum terdaftar Pak ya, belum terdaftar di kelompok tani, dia akan datang ke BPP, itu harus membawa KTP sama SPPT, maka dia akan didaftarkan masuk di rekap BPP.
Tetapi untuk tahun berikutnya pasti dikasih tahu kepada yang bersangkutan untuk masuk di kelompok tani. Gitu. Nah, nanti dari BPP itu yang akan merekap untuk divalidasi sehingga mendapatkan kartu tani. Itu alur yang sekarang berjalan, Pak. Kemudian di dalam kartu tani itu ada kuota 1 ton. Kemudian dia akan datang di KPL. Di KPL tersebut, lah KPL itu sangat tergantung daripada distributor, Pak. Nah, kalau KPL itu biasanya penebusannya agak seret duite, itu juga distributor agak awal guli ngasih pupuk full ke KPL itu. Mungkin, Pak, yang terjadi di KPL itu mungkin stok secara keseluruhan tidak bisa mencukupi sesuai dengan ERDKK. Karena keuangan KPL itu kan tidak sama, Pak. Gitu loh. Memang kalau keuangan KPL itu agak grandet, distributor pun dropping pupuknya juga agak grandet. Nah, kalau terjadi kasus begini, itu yang pertama, itu biasanya kesalahan pada KPL itu, Pak. Tidak tersedia stok pupuk sesuai dengan ERDKK-nya. Jadi semua itu harus ada ERDKK. Karena tanpa ERDKK, KPL tidak bisa menjual untuk mendapatkan subsidi daripada pupuk itu. Sehingga perlu diluruskan, KPL itu apakah pembeliannya ke distributor itu lancar atau enggak, terutama keuangannya, Pak. Mungkin itu, Pak, penjelasan kami, Pak. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebentar, masih cukup? Iya. Pak Kades, Pak Yai, sambut. Oke. Senior Pak Zakir, ada kebutuhan, terima kasih. Pak tentang produk keripik singkong, pisang, saleh, dan lain-lain. Pak Agung tolong didampingi. Nanti untuk perdagangannya Pak Kades bisa kerjasama Pikiran Nasdaq nih. Jadi ini juga bisa dititipkan di market yang apa itu namanya modern. Nanti Pak Orang bisa jelasin tambahannya. Jadi bisa dititipkan di Alfamart, Indomaret. Seperti itu nanti bisa dititipkan di sana. Tapi memang ada ketentuan yang harus dilaksanakan. Misalnya packagingnya harus menarik dan lain-lain. Jadi untuk izin dan untuk tradingnya, insya Allah kita siap. Nanti ada Dewan Nasdaq, perizinan ini ada Pak Agung, insya Allah juga gratis di sini kita siapkan. Kemudian daripada jalan rusak, insya Allah dari mudah-mudahan sudah kita anggarkan. Kemudian tentang dana DD Perpres 104 ini memang ini yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Nanti Pak Cokro bisa menambahkan untuk lebih detailnya. Pak Lutfi, ada seperti itu, terima kasih. Motor alhamdulillah sudah ada, sudah saya taruh di gudang, kok nggak beranak-beranak juga. Saya pikir motor banyak-banyak biar beranak. Anaknya bisa Bapak Frank, ternyata nggak beranak. Ini kita sedang menunggu administrasi. Jadi administrasi selesai semua, saya bagi nanti. Jadi kalau administrasi belum selesai semua, nanti jadi polemik lagi. Ada yang selesai, ada yang belum. Ini tinggal administrasi. Oke, Pak Din, selesai. Yang pasti motornya sudah aman. Terima kasih atas doanya, IX dapat terlaksana dengan baik. Tapi kami juga di sini mohon kerjasamanya daripada para kades. Silahkan berlomba-lomba untuk memasarkan, baik itu Bumdesma juga boleh. Jadi untuk bisa nanti memasarkan di IX nanti, dan diharapkan masyarakat juga hadir di sana, untuk paruah di sana dengan baik, dan kita berdoa COVID tidak menggila lagi, semakin terkendala. Dan terima kasih semangatnya untuk stadion ada di Kecamatan Bedit ini, insya Allah saya akan berjuang keras.
tentang pupuk. Pak Kades, Pak Yai, terima kasih sudah dijelaskan oleh Pak Komandan Sawah, Pak Tri. Terima kasih Pak Kades Tapang. Monggo Pak Pran tentang bagaimana masyarakat Kota Bari Peputan ini bisa lebih ramai, jadi tidak hanya dijualkan dari rumah ke rumah tetapi juga lebih modern. Oke, terima kasih. Baik BUMDes maupun UKM atau UMKM, yang perlu diketahui memang bahwa istilah orang tuh bisnis is bisnis, ya. Kemudian persyaratan-persyaratan tertentu memang harus dicukupi. Contoh kalau tentang sampo sama mandi ini memang terkait dengan dinas kesehatan juga, karena ini terkait dengan kulit, terkait dengan itu dan sebagainya. Di samping izin PIRT, uji kesehatan ini sangat penting. Sebagai contoh, mohon maaf, memang kami saya izin Bapak Bupati, mohon izin Pak, teman-teman kami mudah-mudahan nanti sebagai uji coba misalkan. Nanti mungkin saya contohnya akan beli satu paket, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa membeli satu paket. Satunya ini 15.000 Pak, saya tanyakan, betul ya? Sehingga dua nanti 30, nanti syukur-syukur teman-teman bisa nyampe satu lagi. Dia ulang tahun. Dia tahun. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami mungkin sementara bisa ya, tetapi kalau kita ingin memamerkan yang lain, menjual yang lain tanpa jaminan kualitas, tanpa jaminan kalau ini betul-betul tidak merusak kulit dan sebagainya, ini yang perlu dilengkapi dulu. Nah, kalau makanan ini memang kalau masuk di mall atau masuk di Indomaret atau Alfamart atau Swalaya itu memang minimal izinnya PIRT dulu minimal ya. Syukur-syukur dilengkapi dengan halal. Nah, kami di Sprindak ini memberikan fasilitasi terkait dengan perizinan tersebut. Walaupun kami bekerja sama dengan dinas kesehatan, dengan perizinan terkait dengan perizinan tersebut. Tapi biasanya para pelaku UMKM maupun BUMDes koordinasinya dengan kami dulu. Nanti kita kasih persyaratan-persyaratannya apa dan sebagainya, baru dilanjut ke baik ke dinas kesehatan maupun dinas perizinan. Jadi pada prinsipnya memang sulit ya. Sulit itu artinya harus ada jaminan kualitas. Kemudian kalau yang sudah pakai PIRT nanti ada istilahnya kurasi, ada pembinaan dari merek-merek tertentu, ini layak dijual secara umum atau dititipkan di mall dan sebagainya. Ini perlu betul-betul keyakinan. Artinya keyakinan itu dilengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Di Kabupaten Kebumen, Pak Bupati, sudah banyak produk-produk ya yang sudah bisa dipasarkan di toko swalayan. Mulai dari lantingnya, mulai dari ceripingnya, mulai dari bolu dan sebagainya itu sudah. Sehingga sebenarnya contoh untuk diikuti sudah banyak. Tinggal kita sekali lagi jangan berdiam diri, silakan datang di Sprindak, kita nanti ada konsultasi, harus dicukupi apa dan sebagainya, baru nanti para pelaku berusaha untuk mencukupi. Ya, saya rasa itu. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, ada International Expo ya dan sebagainya, ini merupakan peluang besar bagi UMKM. Dan kami juga seringkali mengadakan pasar murah, bazar atau pameran unggulan dan sebagainya. Walaupun lingkupnya kecil, tetapi sekali lagi sudah bisa dimanfaatkan untuk belajar para pelaku UMKM. Besok kalau rencana ini dan pasti insya Allah jadi bulan Juni sampai Juli itu merupakan apa ya, tempat, waktu dan kesempatan yang luar biasa bagi produk-produk yang ada di Kabupaten Kebumen. Kita manfaatkan. Maka hari ini saya sudah diperintah oleh Bapak Bupati untuk mulai mempersiapkan teman-teman UMKM kita atau BUMDes kita. Tapi yang ketinggal ya ketinggal. Ya, kita tidak mungkin semuanya kita beres. Yang penting kita kasih kesempatan, kita kasih pembinaan, ya masing-masing mau tumbuh dan tidak itu tergantung dari masing-masing pelaku UMKM itu sendiri. Ya, ini sifatnya kompetisi. Siapa yang betul-betul bisa berkualitas, siapa yang bisa menunjukkan
kualitasnya, kemampuannya, insya Allah itu akan menjadi pengusaha-pengusaha yang besar. Mungkin ini Pak Bupati, terima kasih, mudah-mudahan Kebumen International Expo kita dukung agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di IEC nanti selain produk-produk diberikan, budaya juga akan kita tampilkan di sana, kemudian juga artis nasional hadir, yang anak muda milenial juga bisa hadir di sana. Kemudian juga para artis muda di Kabupaten Kebumen kan cukup ramai, terkenal di YouTuber juga banyak. Insyaallah akan kita tampilkan juga di sana. Untuk kades-kades yang mau nyanyi juga bisa nanti nyanyi kemesraan maupun yang mesra-mesra. Itu saja guys semuanya. Sudah jam 12, saya rasa sudah saatnya untuk bisa bergeser kegiatan yang lain. Yang pasti untuk para koleksinis yang hadir ini yang ada di depan meja sambut dan lain-lain bisa dibawa pulang satu-satu. Untuk yang bayar Pak Sekjam. Sama ini produk yang dari Pakutan ya, Niki ya. Pakutan Niki, selesai. Oh, juga ada izin nih Pak, sudah ada. Sudah, nanti ya buat bayar buat itu. Buat ngisi mobil saya. Tapi nyobain. Ya pulang aja lagi. Iya, pulang aja dari pulang. Makasih banyak, kreatif sekali. Silakan masyarakat bisa memproduksi apa saja yang penting jadi uang. Terus satu lagi Pak buatnya yang belum terjawab Pak, kaitan dengan BMTG Pak. Oh, ini Pak Cokro, nah lihat. Monggo Pak Cokro, jauh-jauh dari Jepang belum jawab Pak Cokronya. Nih Pak Cokro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami menambahkan keterangan terkait dengan Perpres 104 yang akhir-akhir ini juga sedang ramai dibicarakan. Ibu Bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kondisi kita saat ini terkait dengan APBDes kita adalah sudah memasuki tahap pasca penetapan di Yusdes ini. Itu artinya kalau Perpres 104 itu memang berlaku, kemudian kita harus melakukan percepatan. Di antaranya adalah menggeser sesuai aturan, karena di antaranya diatur di Perpres itu ada 40% untuk alokasi BLT-DD, kemudian 20% untuk ketahanan pangan, kemudian 8% untuk penanganan COVID desa, kemudian 32% lainnya adalah prioritas pembangunan desa. Ibu Bapak yang kami hormati, memang ada aspek legalnya, sehingga dalam mungkin 1 hari 2 hari ini kita akan meluncurkan, nanti ada surat edaran dari Bapak Bupati terkait dengan bagaimana proses percepatannya, karena pada akhirnya aturan pemerintah itu harus berjalan 104. Nah, memang di awal-awal minggu kemarin ada upaya-upaya dari Pak Desi maupun PPD ini, sampai ke komunikasi ke Presiden, bahkan itu juga di media sosial banyak dibicarakan, yang intinya akan ada revisi dan seterusnya, tetapi tanpa menunggu, karena aturannya bahwa APBDes itu penetapannya harus sebelum 31 Desember, maka kemudian kita harus percepatan, meskipun nanti ketika pemerintah pusat nanti akan memperlakukan seperti apa, ada perubahan apa tidak, maka kita proses selanjutnya kita akan laksanakan. Ngaten intinya, ngaten nggih, karena ini butuh aturan legal. Tetapi bahwa pemerintah sudah menunjukkan Perpres harus dijalankan. Ngaten intinya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nggih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembali kami aturkan kepada Pak Bupati. Sebelum Pak Des untuk dana desa, jadi aturan yang terakhir itu yang kita gunakan, Perpres tadi tentunya harus kita jalankan. Apabila nanti ada perubahan, tentunya justru bisa melandasi kegiatan yang perubahan. Tapi pada prinsipnya memang sangat sulit ya, 40% dari dana desa untuk BNPB ini sangat sulit semuanya. Tapi insya Allah sesulit apapun kita tetap harus melaksanakan aturan, dan itu aturan yang harus dijalankan.
termasuk bupati sekarang harus P3K 139,6 miliar. Dia harus direncanakan. Insya Allah baiknya lebih banyak. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi para kades yang terus berkomunikasi dalam paguyuban, saya cukup bangga kegiatan ini bisa dikembangkan terus dalam kegiatan yang lebih kekeluargaan, bersama keluarga dan yang lain di tempat yang lebih familiar juga akan sangat baik. Dan tentunya dengan segala keterbatasan yang ada, secara bupati dapat mencari terobosan-terobosan bagaimana ekonomi bergerak, pembangunan juga dapat teratasi dengan baik secara bertahap. Karena dalam pembangunan itu visi-misi bupati itu dijalankan untuk 5 tahun. Jadi tidak mungkin, apalagi saya baru sekarang kurang lebih 7 bulan. 7 bulan belum 1 tahun. Proses semua itu tidak mungkin. Jadi pasti visi-misi itu dalam rangka pemerintahan dilaksanakan untuk 5 tahun. Dan memang pemerintahan kami ini dilaksanakan 4 tahun. Karena di 2004 ini sudah ada pilkada kembali. Tapi pada prinsipnya apa yang menjadi hutang kami, janji kami adalah yang tertera dalam visi misi. Ada 5 visi misi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, yang insya Allah seperti hanya good government, bahwa kita menciptakan pemerintahan yang baik. Kita sadar kalau pemerintahan itu bagus, pemerintahan itu clean and clear, kemudian juga ibaratnya sapu itu bersih, maka akan membuat bersih semuanya, semangat kerjanya juga akan cukup baik. Apakah ini sudah dilaksanakan dalam 7 bulan kemarin? Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan penghargaan secara nasional dari Kominfo kalau kita salah satu kabupaten yang sudah menerapkan good government secara baik. Kemudian tentang elektronik, penggunaan elektronik dan juga SPBE, bukan SPBE pom bensin ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kita juga sudah mendapatkan prioritas yang baik. Kemudian juga kemarin penggunaan laporan daripada keuangan Kabupaten Kebumen itu salah satu 4 daripada kabupaten dengan penilaian yang baik, tidak perlu ada perubahan. Jadi baru 4 kemarin yang kami terima, salah satunya adalah Semarang, Projo, Kebumen, dan satu lagi saya lupa. Jadi di Jawa Tengah ini ada akuntabilitas penggunaan keuangan. Alhamdulillah kita sekarang termasuk di 4 dari 4 kabupaten. Data tentang yang dibutuhkan BKKBN pun alhamdulillah kita juga mendapatkan penghargaan karena kecepatan kita yang alhamdulillah sesuai yang diharapkan. Kemudian MCP dari KPK, kemarin kita kunjungi dari KPK, satu tim dari Korsubgah. Alhamdulillah bagaimana kinerja ini semakin clear untuk masyarakat, dan MCP berjalan dengan baik. SOP-nya tentu diharapkan untuk berjalan secara aturan yang benar. MCP kita yang tadinya kurang lebih 66, kita sekarang sedang dongkrak menuju 90, kurang lebih sekarang sudah sampai di 80, dan saya paksakan sampai Januari ini harus 90, karena ini komitmen bahwa pemerintahan itu baik secara keuangan dan tata pemerintahan itu berjalan baik. Jadi memang fokus kami di awal ini adalah salah satunya adalah reformasi birokrasi, ini harus berjalan dengan baik. Penataan jabatan ini berbasis asesmen, tidak berbasis uang, tidak berbasis kedekatan, tidak. Asesmen cek bagus, Pak Kanto dan lain ini langsung Pak Budi ranking 1 yang bisa pakai. Jadi demikian ya. Jadi insya Allah tekad kami pertama tentunya adalah bagaimana pemerintahan berjalan baik. Jadi Pak Camat saya titip di kecamatan lebih giat untuk melakukan pendampingan kepada kepala desa. Ketika kepala desa tentunya bisa jadi lemah secara administrasi. Kalau memang kecamatan kurang tenaga ataupun kurang pengalamannya, bisa komunikasi dengan Dispermades P3A. Jadi jangan dibiarkan para kepala desa itu sendiri menghadapi permasalahan. Karena ini pemerintahan. Pemerintahan itu sifatnya tim kerja bersama. Tidak mungkin pemerintah kabupaten akan berhasil tanpa disupport oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga tidak akan mandiri kalau pemerintah kabupaten tidak akan memberikan support dengan baik, tidak akan terjadi kemandirian. Jadi pemerintahan itu adalah tim, tidak bisa satu single bahwa orang itu hebat sendirian. Ibaratnya seperti bola, kalau Messi sendirian melawan tim yang lain sekaliber AFF Indonesia juga saya yakin kalah. Ya, jadi tidak bisa Messi sendirian.
Jadi karena tim sehingga nanti ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang luar biasa dan semuanya. Itu beberapa hal karena kita paham salah satu Kebumen kenapa masih termiskin adalah bagaimana penguatan tata pemerintahan dari perencanaan itu harus kuat. Kalau perencanaan ini kita bolong-bolong, pelaksanaannya apalagi tambah hancur. Sudah terbukti Kebumen ada OTT. Jadi kalau bupatinya korupsi, pasti di bawah lebih jadi rampok. Itu udah pasti. Kalau bupatinya ngarungnya duit 1 karung, di bawahnya pasti 2 karung, 3 karung. Itu udah pasti. Buktinya apa? Buktinya ada OTT. Bupatinya di penjara, sekdanya di penjara. Sudah ada buktinya. Oleh karena itu, saya mohon doanya kita dapat menjalankan amanah ini secara istiqomah, berjalan untuk kesejahteraan masyarakat dengan baik. Itu beberapa hal terkait kami. Memang ini perlu perjuangan bersama. Tanpa support dari para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh pemerintah desa, ini akan sulit terjadi. Insya Allah segala kekurangan, segala yang ada ini justru menjadi pecut kita untuk lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, Bapak Ibu semuanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini kita laksanakan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan segenap kepala OPD yang hadir. Saya dari panitia dan tentunya dari tuan rumah juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya banyak kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian Doi sudah kita anggarkan. Kemudian tentang dana DD Perpres 104 ini memang ini yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Nanti Pak Cokro bisa menambahkan untuk lebih detailnya. Pak Namlubi, ada seperti beliau, terima kasih. Motor alhamdulillah sudah ada, sudah saya taruh di gudang, kok nggak beranak-beranak juga. Saya pikir motor banyak-banyak biar beranak. Anaknya bisa buat Pak Fran, ternyata nggak beranak. Ini kita sedang menunggu administrasi. Jadi administrasi selesai semua, saya bagi nanti. Jadi kalau administrasi belum selesai semua, nanti jadi polemik lagi. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Ini tinggal administrasi. Oke, Pak Din, selesai. Yang pasti motornya sudah aman. Terima kasih atas doanya, IX dapat terlaksana dengan baik. Tapi kami juga di sini mohon kerjasamanya daripada para kades. Silakan berlomba-lomba untuk memasarkan, baik itu BUMDesma juga boleh. Jadi untuk bisa nanti memasarkan di IX nanti, dan diharapkan masyarakat juga hadir di sana, tumpah ruah di sana dengan baik, dan kita berdoa COVID tidak menggila lagi, semakin terkendala. Dan terima kasih semangatnya untuk stadion ada di Kecamatan Merit ini, insya Allah saya akan berjuang keras. Tentang Popok, Pak Kades, Pak Yai, terima kasih sudah dijelaskan oleh Pak Komandan Sawah, Pak Tri. Terima kasih Kadis Tapang. Monggo Pak Fran tentang bagaimana memasarkan produk dari Pekutan ini bisa lebih ramai, jadi tidak hanya dijualkan dari rumah ke rumah, tetapi juga lebih modern. Oke, terima kasih. Baik BUMDes maupun UKM atau UMKM, yang perlu diketahui memang bahwa istilah orang tuh bisnis is bisnis, ya. Kemudian persyaratan-persyaratan tertentu memang harus dicukupi. Contoh kalau tentang sampo sama mandi ini memang terkait dengan Dinas Kesehatan juga, karena ini terkait dengan kulit, terkait dengan itu dan sebagainya. Di samping izin PIRT, uji kesehatan ini sangat penting. Sebagai contoh, mohon maaf, memang kami seizin Bapak Bupati, mohon izin Pak, teman-teman kami mudah-mudahan nanti
sebagai uji coba misalkan. Nyun sewu, nanti mungkin saya contohnya akan beli 1 paket. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa membeli 1 paket. Satunya ini 15.000 Pak, saya tanyakan, betul ya? Sehingga 2 nanti 30, nanti syukur-syukur teman-teman bisa nyangking 1 lah nggih. Hadiah ulang tahun. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami mungkin sementara bisa ya, tetapi kalau kita ingin memamerkan yang lain, menjual yang lain tanpa jaminan kualitas, tanpa jaminan kalau ini betul-betul tidak merusak kulit dan sebagainya, ini yang perlu dilengkapi dulu. Nah, kalau makanan ini memang kalau masuk di mall atau masuk di Indomaret atau Alfamart atau Swalayan itu memang minimal izinnya PIRT dulu, minimal ya. Syukur-syukur dilengkapi dengan halal. Nah, kami di Sprindak ini memberikan fasilitasi terkait dengan perizinan tersebut. Walaupun kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan perizinan terkait dengan perizinan tersebut. Tapi biasanya para pelaku UMKM maupun BUMDes koordinasinya dengan kami dulu. Nanti kita kasih persyaratan-persyaratannya apa dan sebagainya, baru dilanjut ke baik ke Dinas Kesehatan maupun Dinas Perizinan. Jadi pada prinsipnya memang sulit ya. Sulit itu artinya harus ada jaminan kualitas. Kemudian kalau yang sudah pakai PIRT nanti ada istilahnya kurasi, ada pembinaan dari merek-merek tertentu, ini layak dijual secara umum atau dititipkan di mall dan sebagainya. Ini perlu betul-betul keyakinan. Artinya keyakinan itu dilengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Di Kabupaten Kebumen Pak Bupati sudah banyak produk-produk ya yang sudah bisa dipasarkan di toko swalayan. Mulai dari lantingnya, mulai dari ceripingnya, mulai dari bolu dan sebagainya itu sudah. Sehingga sebenarnya contoh untuk diikuti sudah banyak. Tinggal kita sekali lagi jangan berdiam diri, silakan datang di Sprindak, kita nanti ada konsultasi, harus dicukupi apa dan sebagainya, baru nanti para pelaku berusaha untuk mencukupi. Ya, saya rasa itu. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, ada International Expo ya dan sebagainya, ini merupakan peluang besar bagi UMKM. Dan kami juga seringkali mengadakan pasar murah, basar atau pameran unggulan dan sebagainya. Walaupun lingkupnya kecil, tetapi sekali lagi sudah bisa dimanfaatkan untuk belajar para pelaku UMKM. Besok kalau rencana ini dan pasti insya Allah jadi bulan Juni sampai Juli itu merupakan tempat, waktu dan kesempatan yang luar biasa bagi produk-produk yang ada di Kabupaten Kebumen. Kita manfaatkan. Maka hari ini saya sudah diperintah oleh Bapak Bupati untuk mulai mempersiapkan teman-teman UKM kita atau BUMDes kita. Tapi yang ketinggal ya ketinggal. Ya, kita tidak mungkin semuanya kita geret. Yang penting kita kasih kesempatan, kita kasih pembinaan, ya masing-masing mau tumbuh dan tidak itu tergantung dari masing-masing pelaku UMKM itu sendiri. Ya, ini sifatnya kompetisi. Siapa yang betul-betul bisa berkualitas, siapa yang bisa menunjukkan kualitasnya, kemampuannya, insya Allah itu akan menjadi pengusaha-pengusaha yang besar. Mungkin ini Pak Bupati, terima kasih, mudah-mudahan Kebumen International Expo kita dukung agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentunya harus kita jalankan. Apabila nanti ada perubahan, tentunya justru bisa melandasi kegiatan yang perubahan. Tetapi pada prinsipnya memang sangat sulit ya. 40% dari dana desa untuk PLTD ini sangat sulit semuanya. Tapi insya Allah sesulit apapun kita tetap harus melaksanakan aturan, karena itu aturan yang harus dijalankan. Termasuk Bupati sekarang harus P3K 139,6 miliar, ini harus dijalankan. Insya Allah baiknya lebih banyak. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi para kades yang terus berkomunikasi dalam paguyuban, saya cukup bangga kegiatan ini bisa dikembangkan terus dalam kegiatan yang lebih
kekeluargaan, bisa dengan keluarga dan lain-lain di tempat yang lebih familiar juga akan sangat baik. Dan tentunya dengan segala keterbatasan yang ada, saya selaku Bupati tetap mencari terobosan-terobosan bagaimana ekonomi bergerak, pembangunan juga dapat teratasi dengan baik secara bertahap. Karena dalam pembangunan itu, visi misi Bupati itu dijalankan untuk 5 tahun. Jadi tidak mungkin, apalagi saya baru sekarang kurang lebih 7 bulan. 7 bulan belum 1 tahun. Selesai semua itu tidak mungkin. Jadi pasti visi misi itu dalam rangka pemerintahan dilaksanakan untuk 5 tahun. Tapi memang kepemerintahan kami ini dilaksanakan 4 tahun. Karena di 2024 ini sudah ada pilkada kembali. Tapi pada prinsipnya, apa yang menjadi hutang kami, janji kami adalah yang tertera dalam visi misi. Ada 5 visi misi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, yang insya Allah seperti hanya good government, bahwa kita menciptakan pemerintahan yang baik. Kita sadar kalau pemerintahan itu bagus, pemerintahan itu clean and clear, kemudian juga ibaratnya sapu itu bersih, maka akan membuat bersih semuanya, semangat kerjanya juga akan cukup baik. Apakah ini sudah dilaksanakan dalam 7 bulan kemarin? Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan penghargaan secara nasional dari Kominfo bahwa kita salah satu kabupaten yang sudah menerapkan good government secara baik. Kemudian tentang elektronik, pengguna elektronik dan juga SPBE, pengguna SPBE pom bensin ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kita juga sudah mendapatkan prioritas yang baik. Kemudian juga kemarin penggunaan laporan daripada keuangan Kabupaten Kebumen itu salah satu 4 daripada kabupaten dengan penilaian yang baik, tidak perlu ada perubahan. Jadi baru 4 kemarin yang kami terima, salah satunya adalah Semarang, Purworejo, Kebumen, dan satu lagi saya lupa. Jadi di Jawa Tengah ini ada akuntabilitas penggunaan keuangan. Alhamdulillah kita sekarang termasuk di 4 dari 4 kabupaten. Data tentang yang dibutuhkan BKKBN pun alhamdulillah kita juga mendapatkan penghargaan karena kecepatan kita yang alhamdulillah sesuai yang diharapkan. Kemudian MCP dari KPK, kemarin kita dikunjungi dari KPK, satu tim dari Korsubgah. Alhamdulillah bagaimana kinerja ini semakin clear untuk masyarakat, dengan MCP berjalan dengan baik, SOP-nya tentunya diharapkan juga berjalan secara aturan yang benar. MCP kita yang tadinya kurang lebih 66, kita sekarang sedang dongkrak menuju 90, kurang lebih sekarang sudah sampai di 80, dan saya paksakan sampai Januari ini harus 90, karena ini komitmen bahwa pemerintahan itu baik secara keuangan dan tata pemerintahan itu berjalan baik. Jadi memang fokus kami di awal ini adalah salah satunya adalah reformasi birokrasi, ini harus berjalan dengan baik. Penataan jabatan ini berbasis asesmen, tidak berbasis uang, tidak berbasis kedekatan, tidak. Asesmen cek bagus, Pak Kamto dan lain ini langsung Pak Budi ranking 1 yang langsung saya pakai. Jadi demikian ya. Jadi insya Allah tekad kami pertama tentunya adalah bagaimana pemerintahan berjalan baik. Jadi Pak Camat saya titip ya, di kecamatan lebih giat untuk melakukan pendampingan kepada kepala desa. Ketika kepala desa tentunya bisa jadi lemah secara administrasi, kalau memang kecamatan kurang tenaga ataupun kurang pengalamannya, bisa komunikasi dengan Dispermades P3A. Jadi jangan dibiarkan para kepala desa itu sendiri menghadapi permasalahan, karena ini pemerintahan. Pemerintahan itu sifatnya tim kerja bersama. Tidak mungkin pemerintah kabupaten akan berhasil tanpa disupport oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga tidak akan mandiri kalau pemerintah kabupaten tidak akan memberikan support dengan baik, tidak akan terjadi kemandirian. Jadi pemerintahan itu adalah tim, tidak bisa satu single bahwa orang itu hebat sendirian. Ibaratnya seperti bola, kalau Messi sendirian melawan tim yang lain sekaliber AFF Indonesia juga saya yakin kalah. Ya, jadi tidak bisa Messi sendirian. Jadi karena tim sehingga nanti ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang luar biasa, dan semuanya. Itu beberapa hal karena kita paham salah satu Kebumen kenapa masih termiskin adalah bagaimana penguatan tata pemerintahan dari perencanaan itu harus kuat. Kalau perencanaan ini kita bolong-bolong, pelaksananya apalagi tambah hancur. Sudah terbukti Kebumen ada OTT. Jadi kalau bupatinya korupsi, pasti di bawah lebih jadi rampok. Itu udah pasti.
Kalau bupatinya ngarungi duit 1 karung, di bawahnya pasti 2 karung, 3 karung. Itu udah pasti. Buktinya apa? Buktinya ada OTT. Bupatinya di penjara, sekdanya di penjara. Sudah ada buktinya. Oleh karena itu, saya mohon doanya kita dapat menjalankan amanah ini secara istiqomah dan berjalan untuk kesejahteraan masyarakat dengan baik. Itu beberapa hal terkait kami. Memang ini perlu perjuangan bersama. Tanpa support dari para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh pemerintahan desa, ini akan sulit terjadi. Insya Allah segala kekurangan, segala yang ada ini justru menjadi pecut kita untuk lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, Bapak Ibu semuanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.